Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke saya saya. Kali ini kita akan membahas atau mengulik-ngulik tentang kamera ini nih. Ini adalah kamera Lumix. Nah, sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa like dan subscribe ya, karena itu sangat-sangat gratis. Di tombol kanan bawah tuh kelihatan kan, langsung aja di subscribe dan di like. Oke, ini ada kamera apa sih? Kamera Lumix. Tadi udah saya jelaskan ini kamera Lumix. Nah, kamera Lumix ini tipe apa? Nah, kamera Lumix ini adalah kamera Lumix tipe, nah ini dia, DC GF9. Jadi ini adalah Lumix GF9. Jadi ini adalah kamera mirrorless atau kamera tanpa kaca. Mirrorless kan mirror kaca, less tanpa kaca, jadi kamera tanpa kaca, tanpa cermin. Oke lah, ini intinya kamera mirrorless tapi mungil banget. Ini kamera mirrorless, salah satu kamera mirrorless memang dari Lumix yang sangat kecil, atau memang ya kayak kamera pocket lah ya, kamera pocket. Jadi nggak terlalu besar nih, enak nih buat dibawa kemana-mana, buat jalan-jalan, buat ya buat foto-foto juga bisa juga ya, karena ini kamera pasti buat foto lah. Terus kita di kantong-kantong ini enak nih, asik nih. Dan asiknya lagi kalau buat yang suka-suka selfie atau ngevlog, nah itu dia ngevlog maksudnya. Nah ini layarnya itu bisa dilipat seperti ini, kan asik tuh, bisa buat ngevlog jalan. Halo guys gitulah ya. Nah, emang kebetulan saya nge-reviewnya nih di kebun, jadi biar bisa nanti sekalian kita buat foto-foto lah ceritanya. Oke, nih kamera ini kurang lebih speknya apa ya? Bukan kurang lebih, emang speknya apa ya? Coba kita ulik-ulik. Untuk dari sensornya dia menggunakan micro four third atau 4/3 atau mikro lah kasarnya. Kalau misalnya ada APS-C, nah ini di bawahnya APS-C mikro, jadi croppingnya itu mikro. Memang karena dia sensornya itu kecil, tapi jangan diremehkan. Walaupun sensor kecil tapi hasilnya juga oke lah ya. Karena Lumix memang rata-rata dia menggunakan, banyak kamera mirrorless-nya menggunakan sensornya mikro, sama kayak Olympus juga. Terus dia sudah 4K udah 4K tuh coy, udah 4K. Asik ini bener-bener buat ngambil videonya udah bisa 4K. Apa enggak jos tuh, kamera kecil ngeblur. Nah, kamera kecil bisa 4K, udah 4K. Terus dia 16 megapiksel dan lensa kitnya itu 12-32. Jadi karena dia micro four third, jadi lensanya juga jadinya wide ya, maksudnya bawaannya itu wide biar lebih kelihatan. Sebenarnya itu kan croppingnya aja mikro atau APS-C gitulah. Jadi ya ada plus minusnya. Jadi dia ditambahkan lensanya 12-32 juga, itu udah sangat ya wide banget. Apalagi kalau dipasang di full frame, mungkin ini banget ya, 12 itu udah wow banget lebarnya, wide-nya. Oke lah. Terus apa lagi ya, speknya kurang lebih seperti itu. Dia menggunakan sensornya itu mikro, terus pikselnya itu 16 megapiksel, terus dia udah 4K. Kelebihan sebagai di situ. Mungkin untuk lebih jelasnya atau untuk lebih komplitnya bisa cek di Google ya, bisa cek di Google. Oke. Terus kita ngebahas lagi tentang bentuknya itu, ya menurut saya asik banget ini karena bisa dikantong-kantongin. Dan boleh kita lihat nih body-bodinya di bagian bawah. Ini ada buat tripod, ada di sini. Oh iya, ini memorinya dia menggunakan memori kecil. Atau kan biasanya kalau misalkan kamera mirrorless atau ini dia menggunakan SD. Nah, ini menggunakannya micro SD. Karena memang kamera kecil yang menggunakan micro SD. Jadi ya simple nih, kayak HP juga oke lah ya, menggunakan micro SD. Terus baterainya ini dia, baterainya 60
680 mAh, kecil banget ya, tapi ya lumayan lah, bisa dipakai buat beberapa kali shoot. Terus bagian sampingnya itu ada ini dia, ada buat HDMI dan buat ngecas, ada colokan atau buang buat mikro, USB mikro. Terus bagian belakangnya ya menu-menu seperti biasanya. Terus di sini ada tombol record. Nah, di sini nih bisa di flip sampai ke atas. Nah, ini di sini ada track setting atau apa namanya, bisa buat ngeset settingan video kayaknya. Saya belum pernah nyoba malah. Nah, terus bagian atas nih, di sini ada flashnya nih. Flashnya, ya kan, ada flash, biar smooth. Oke. Terus bagian atasnya nih ada tombol-tombol menu. Ini ada tombol-tombol menunya. Terus di sini kosong. Di sini ada kosong juga. Ini cuma tombol buat buka lensa. Kita coba sebentar. Aduh. Nah, kita coba cek. Nah, ini dia nih, sensornya mikro. Jadi kecil, tapi kecil-kecil cabai rawit lah ya. Lumix sudah jamin dah pokoknya. Oke, terus apa lagi ya? Ya ini dia, seperti ini untuk body-bodinya. Aduh, saya serak guys. Terus untuk hasilnya seperti apa, kita akan coba beberapa sampel foto dan beberapa sampel video. Oh ya, lupa lagi nih yang sangat penting sebenarnya. Lumix ini tadi kan ya kelebihannya ini simple, kecil, udah 4K, tapi ada kekurangan menurut saya. Kekurangannya dia nggak ada memang di sini buat flash eksternal atau buat mic eksternal nggak ada, karena ya kamera harga terjangkau lah ya. Kamera ini dibanderol kurang lebih sekitar, kalau barunya itu antara 5 sampai 7 juta lah, tergantung tokonya yang jual. Kalau secondnya sekitar 4 sampai 5 juta. Terus kekurangannya lagi, dia belum optical image stabilizer. Kemarin saya sempet ada Lumix yang GX85, dia udah bener-bener di sensor dalam itu udah 5 axis. Nah, kalau misalnya ini belum, tapi dia sudah dilengkapi lensanya itu udah mega OIS. Dia udah optical image stabilizer-nya udah di sini nih, udah di lensanya. Jadi ya kayak kamera pada umumnya lah ya. Kalau misalnya kamera pada umumnya kan biasanya ya menggunakan lensa, di lensanya yang ada image stabilizer-nya, ada image buat stabilin kamera lah intinya gitu. Nah, kalau ini memang ya di lensanya, di bodinya belum, karena harganya juga terjangkau. Kalau yang Lumix GX85 itu udah di bodinya itu udah ada 5 axis stabilizer, jadi ya udah asik banget itu, tapi ya harganya lebih mahal. Oke lah, kita akan coba bikin sampel foto-foto dan videonya. Tonton sampai habis guys. Thank you. Ini adalah sampel video tanpa menggunakan gimbal. Posisinya berjalan, mungkin bisa kalian nilai sendiri, karena dia sudah ada optical image stabilizer-nya di lensa. Dan ini kualitas audionya, jadi audio dari mic eksternalnya si Lumix. Oke, itu dia sampel video dari kamera, sampel foto dan video dari kamera Lumix ini. Mungkin bisa buat jadi alternatif teman-teman pengen
beli kamera yang terjangkau dan kamera simple dari Lumix. Nah, ini salah satu jadikan salah satu alternatif untuk membeli kamera. Oke, mungkin cukup sekian video tentang Lumix ini, dan buat teman-teman yang pernah pakai kamera Lumix ini, mungkin kelebihan dan kekurangannya seperti apa, bisa sharing-sharing ya, bisa bagi pengalaman tentang kamera ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.